Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian anak-anak kelas 8 dimanapun berada. Kemarin kita udah belajar mengenai macam-macam kalimat ya untuk kamu dengan KKNZ. Nah, kali ini kita belajar bareng dengan Bu Rizka kembali di materi teks ulasan bab akhir. Jadi kita langsung ke contoh-contoh soalnya ya. Kalau di MTS 4 Blitar itu kita membahas menggunakan LKS modul pintar. Nah, anak-anak kelas 8E hingga kelas 8H maupun kelas 8 lainnya yang tidak Ibu ajar, bisa kalian simak penjelasan materi dari Bu Rizka ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku kelas 8 di MTSN 4 Blitar ya. Selamat datang untuk kelas 8 dimanapun kalian berada, yang tetap mengikuti pembelajaran secara jarak jauh di channel YouTube Bu Rizka and Latifah dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak kelas 8 yang Ibu ajar di MTSN 4 Blitar, kemarin Ibu telah menyampaikan melalui WhatsApp grup bahwa kita menggunakan tugas atau ada tugas nih ya di uji kompetensi bab 1 pada halaman 10 hingga halaman 14. Nah, ini Ibu memang langsung di video aja supaya kalian lebih memahami ya materi-materi yang ada di LKS modul pintar kita kali ini. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama kita langsung bahas untuk 20 soal pilihan ganda yang ada di room pertama. Di sini kita ada, Ibu siapkan dulu pulpen untuk pengerjaan ya. Pengerjaan 20 soal pilihan ganda dan 10 soal isian yang ada di room A dan room B. Yang pertama kita langsung bahas, di sini ada teks tentang film Denias. Oke, Ibu besarkan sebentar. Oke, di sini kelihatan ya anak-anak. Film Denias Senandung di Atas Awan karya John Derantau yang merupakan film yang pantas dinikmati oleh anak-anak dan para pelajar. Nilai-nilai tersebut adalah semangat dan perjuangan yang kuat untuk belajar dan bersekolah. Nah, pertanyaannya nih, berikut kalimat yang berisi keunggulan film yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di atas tadi. Coba apa nih anak-anak kira-kira? Pada soal di atas tadi, kita diminta untuk mengisi kalimat rumpang. Di sini ada kalimat rumpang. Di sini ada kalimat rumpang yang artinya kalimat-kalimat tersebut. Yang artinya di sini kalian diminta untuk mengisi kalimat yang ada dalam titik-titik di sini anak-anak. Nah, yang ditanyakan itu tentang kalimat berisi keunggulan film. Kalau kalimat keunggulan berarti itu mengandung kalimat positif, kalimat-kalimat yang berisi tentang kebaikan, keunggulan, juga kelebihan yang ada dalam teks tersebut. Di situ disampaikan ada kata kunci nilai-nilai. Nah, kita langsung analisis ke pilihan gandanya ya. Pilihan ganda yang pertama di sini ada film yang menampilkan keindahan alam Papua. Oke, film yang pertama ini menampilkan keindahan alam Papua. Di sini otomatis dari judul Denias Senandung di Atas Awan ini tidak ada kaitannya ya, ada kata Papua. Nah, untuk yang pertama tadi sudah jelas tidak ya. Yang kedua ini ada film yang mengajarkan berbuat baik kepada kita. Kira-kira iya apa tidak ya? Kayaknya enggak. Ini pulpennya blobber. Jadi bukan. Kemudian yang ketiga ada film yang penuh dengan nilai-nilai moral. Nah, di situ tadi ada kata kunci yang berawal dari sini, kata nilai-nilai. Nah, pada kalimat yang kosong atau kalimat rumpang ini dilengkapi harus ada koherensi atau kalimat yang padu, ada yang nyambung gitu ya. Nah, nanti kita di bab selanjutnya bisa bahas tentang syarat-syarat paragraf yang baik harus kohesi dan koherensi. Pada di sini ada pada jawaban di C. Jadi jawaban yang
tepat sepertinya bisa jadi jawaban C ya. Kita bisa pilih pakai spidol biru. Karena yang do ini jelas tidak ada nyambung-nyambungnya karena menggunakan film ini menggunakan bahasa yang menarik. Jawabannya yang pertama adalah C. Yang kedua, dalam teks ulasan, bagian yang menunjukkan keberpihakan penulis atau kepenulisan dalam teks ulasan itu yang mana ini? Keberpihakan kepenulisan. Ini kalimatnya agak ambigu, penulis atau penulis ya. Sebenarnya keberpihakan penulis karena tujuan teks ulasan itu pandangan penulis tentang sebuah karya ya. Jawabannya yang paling tepat tentu kalau orientasi dan identitas ini tidak bisa masuk. Kita langsung eliminasi ya. Bisa jadi jawabannya adalah yang antara A dan B. Karena mengandung keberpihakan ada kelebihan dan keunggulan atau kekurangan atau kelemahan teks atau produk yang diulas oleh penulis, yakni adalah evaluasi. Maaf, itu alarm suaranya masuk nih ya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa baca teks ini secara pelan-pelan. Oke, di situ ada 4 kalimat. Ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4. Ingat, satu kalimat itu diawali oleh huruf kapital, diakhiri oleh tanda baca. Tanda baca itu kalau kemarin di materi terakhir di video Ibu, itu ada tanda intonasi final, ada tanda seru, tanda titik, dan tanda tanya. Ini adalah intonasi final atau intonasi akhir yang digunakan untuk sebuah kalimat. Harus diawali oleh huruf kapital ya anak-anak. Jadi di sini ada 4 tanda baca yang mengakhiri dan 4 huruf kapital yang mengawali. Meskipun di sini juga ada karena ini termasuk judul film Laskar Pelangi. Ini termasuk ejaan bahasa Indonesia ya. Oke, kita langsung ke pilihan jawaban. Di situ ada 4 pilihan. 4 pilihan yang pertama bisa jadi kita langsung ke kalimat ketiga. Kamu baca film Laskar Pelangi. Jadi kalau ada 3, otomatis yang B dan yang C ini harus dieliminasi. Tinggal 2 ya kita. Yang pertama 3142 dan yang pertama 3412, yang kedua adalah 3142. Kalimatnya bisa kamu masukkan di sini. Yang pertama, kalimat ketiga, film Laskar Pelangi layak disebut sebagai salah satu film terbaik Indonesia sepanjang masa. Kemudian, film ini juga dapat ditonton oleh semua umur. Nah, kayaknya jawaban yang paling tepat adalah 3142. Tapi kita lihat dulu yang A. 34. Ada kata meskipun, konjungsi yang tidak bertentangan nih ya. Konjungsi yang bertentangan berarti ini tidak nyambung untuk kalimat 3 dan 4. Otomatis jawabannya adalah D. Oke? Kita lanjut lagi. Baik anak-anak, untuk yang keempat di sini ada berikut kalimat yang merupakan bagian teks ulasan. Jadi teks ulasan yang kalimatnya ulasan banget gitu ya, tapi tentang sebuah karya novel. Nah, di sini ada beberapa buku yang dibuat. Di sini ada pilihan ganda yang mengecoh kita. Ini bisa untuk dieliminasi. Ya. Di sini ada juga cerita anak. Kalau novel otomatis adalah buku non-fiksi, bukan. Berarti jawaban yang pertama modul ini bukan, yang do bukan ya. Ini ada, Ibu kecilkan dulu ya supaya lebih kelihatan. Oke, di sini ada buku modul, buku cerita, dan cerita anak adalah suatu media. Ini yang ditanyakan adalah ulasan yang mengulas tentang novel. Kira-kira yang mana nih anak-anak? Ini adalah kira-kira jawabannya adalah, kita eliminasi dulu. Buku modul ini bukan, cerita anak adalah suatu media penyampaian moral. Ini bisa jadi buku cerita ini memiliki pelukisan bahasa yang sangat sederhana karena ceritanya disampaikan dengan sangat gamblang. Yang ketiga, tidak banyak menyukai buku-buku non-fiksi. Berarti yang C dan D bukan. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah A dan B ya. Cerita anak atau buku cerita. Kira-kira jawabannya yang tepat adalah yang B. Selanjutnya yang kelima, kita langsung ke maksud kalimat dari novel di nomor 5 itu. Novel disajikan dengan bahasa yang cantik, ini mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Kira-kira maksud atau makna dari kalimat
di atas adalah apa kira-kira? Kita lanjutkan, kira-kira jawabannya yang apa? Maksud atau makna dari kalimat novel yang disajikan dengan bahasa yang cantik ini mampu menyihir pembaca, sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Kira-kira kalau ada kata mampu menyihir, apa harus mengandung sihir ini? Bukan ya, jadi untuk jawaban yang B ini berarti bukan. Belum tentu ya menyihir mengandung sihir, bukan. Kemudian menggunakan bahasa yang berbelit-belit, ini termasuk kekurangan. Yang do pun juga kekurangan ya, karena ada sisi negatif yang disampaikan dari novel ini. Insya Allah jawabannya yang paling tepat adalah A, 5A ya. Ini sebenarnya Burska tidak sesuai dengan perintah, diminta untuk menyilang. Tadi ada tanda silang tapi ibu menggunakan jawaban lingkaran. Yang nomor 6 selanjutnya, berikut karya yang dapat diulas kecuali, berarti bukan jawabannya. Yang bukan karya yang dapat diulas itu tentu jawabannya adalah radio. Ini semua adalah karya yang bisa diulas atau yang direview dari teks ya, teks ulasan. Nomor 7, kemudian kita bahas, perhatikan kalimat berikut. Dari sana, ibu besarkan sebentar ya. Dari sana Arya ingin memberi isyarat bahwa sudah waktunya kita mengkritisi idiom-idiom. Maksudnya idiom apa, Bu? Idiom itu adalah ungkapan ya. Ini masuk ke bahasa konotasi. Konotasi. Nanti next bisa kita bahas. Nah, pada kalimat tersebut terdapat penggunaan kata sambung. Apa nih kata sambung? Kata sambung namanya apa, anak? Kemarin udah kita bahas nih ya. Konjungsi. Maka jawabannya di sini ada konjungsi semua. Kalau do jelas itu bukan ungkapan saran, ini jawaban pengecoh, kita eliminasi. Kemudian kalimat temporal ini menunjukkan kalimat waktu atau urutan waktu. Di situ tidak ada ya, meskipun ada kata waktu di sini ya, bukan. Berarti antara jawabannya A dan B yang jelas di sini penggunaan bahwa. Kata bahwa konjungsi ini termasuk antara A dan B. Kalau penyebab tentu bukan pakai bahwa, bisa karena, bisa sebab ya. Dikarenakan, oleh karena, di situ masuk ke A. Tapi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, konjungsi penerang. Yang nomor 8, perhatikan teks berikut. Buku kumpulan puisi berjudul Rumah Penuh Bunga, kumpulan puisi untuk siswa SMP atau MTS yang merupakan jawaban atas kelangkaan antologi puisi untuk anak SMP. Kita ketemu lagi dengan titik. Ini kalimat rumpang, kalimat yang harus dilengkapi, kalimat yang kosong. Buku kumpulan puisi ini kalimat yang harus kohesi, koherensi, yang nyambung, yang padu untuk menjadikan sebuah paragraf ini yang mana kira-kira anak-anak? Jawabannya kita seleksi lagi. Caranya dengan eliminasi jawaban. Di sini ada serapan bahasa asing, tidak ada. Tema menggunakan seputar kehidupan pesantren, di situ juga tidak ada. Berarti antara A dan B. Jawabannya mana nih? Jawabannya kira-kira adalah bahasanya mudah dipahami karena ini bukan buku cerita, karena kumpulan puisi. Otomatis jawaban A ya. Nomor 9, bacalah teks ulasan dengan unsur ekstrinsik. Ini jelas ya. Di sini ada kata-kata yang mengandung budaya. Unsur ekstrinsik itu artinya unsur yang ada di luar karya sastra. Ibu singkat. Luar karya sastra otomatis nilai-nilai. Di sini ada nilai-nilai budaya. Jawabannya 9A. Kemudian yang B, penggalaran sensi pada teks itu lahir di Magelang dan sebagainya, itu jawabannya adalah B. Langsung saja karena di sini menyampaikan tentang kepenulisan. Yang lainnya abaikan. Yang nomor 11, masalah-masalah yang dinilai dalam penggalan buku tersebut. Wah, ada tulisan nggak jelas tapi bisa dilihat di LKS-nya masing-masing ya. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi dalam buku ini dan seterusnya. Di situ masalah yang dinilai dalam penggalan buku tersebut kira-kira A, B bukan, karena ini disampaikan kelemahan dan kelebihan. Otomatis C, apalagi hanya pengecoh, otomatis jawabannya adalah D ya. Kemudian langsung kita ke 12. Di sini ada novel 5 cm. Siapa yang pernah nonton filmnya? Pada kalimat nomor 12 itu kalian bisa mencari kalimat yang mengandung kalimat positif atau kalimat yang memberikan unsur kalimat yang berisi dengan kelebihan karya. Di situ
ada pada kalimat bahasa yang digunakan mudah dipahami. Berarti jawabannya bisa jadi nomor 4 langsung ya, kita gercep. Di sini ada jawaban C. Kemudian 13, kalimat yang menyatakan kelemahan buku itu berarti kekurangan. Jawabannya di sini semuanya positif kecuali A, 13A. Kemudian 14, ciri-ciri teks ulasan. Kecuali, jelas, bukan ciri-ciri, ini struktur ya. Kemudian 15, di situ ada teks yang termasuk bagian dari mana nih surga? Ini termasuk identitas buku. Identitas itu masuknya di atasnya orientasi. Tetapi ini penjelasan dari karya terlaris. Nah, ini termasuk pengenalan, yakni orientasi. Yang nomor 16, bagian yang berisi informasi tentang identitas buku disebut, Ibu sudah menyampaikan ada bagian 3 sebenarnya. Ada identitas, pembukaan, isi, dan penutup. Mesrek ngomongnya. Jadi nomor 16 jawabannya A. 17, kalimat yang tepat digunakan untuk merangkum hasil diskusi. Di sini kalimatnya sebenarnya nggak nyambung dengan teks ulasan, tapi teks ulasan bisa dipresentasikan dengan kita menyampaikan. Jadi teman-teman kalian yang menyimak itu menjadi audiens atau peserta diskusi, dan untuk menyampaikan digunakan dalam sebagai kelanjutan rangkuman dari hasil diskusi. Jawabannya yang tepat adalah C. Setelah sesi tanya jawab berakhir, saya akan menyampaikan rangkuman. Ada kata rangkuman langsung ya, berarti C. 18, di sini ada kalimat ulasan yang menyatakan keunggulan. Keunggulan berarti kelebihan. Kamu langsung di sini ada kata yang menjadi kata kunci, keywordnya. Kata kuncinya di sini ada kata suara batin. Yang ada suara batin, pelakunya hanya ada pada option atau pilihan ganda D. Jawabannya 18 adalah D. Dan 19 adalah kalimat yang menyatakan kelemahan buku. Ini kalimatnya sulit dipahami, mungkin karena waktunya yang diberikan menulis sangatlah singkat. Berarti jawabannya di pilihan ganda, kita langsung masuk ke pilihan ganda. Jawaban yang tepat yang mana? Yang kurang padu padan tadi ya, ada di situ. Di teks tadi berarti jawabannya A. Kemudian yang 20, cermatilah teks berikut. Di sini ada kalimat yang tepat untuk melengkapi ulasan. Ini sebenarnya ada kalimat yang menjelaskan kalau di sini kalimat terumpang ya, ada perasaan-perasaan yang tanpa cinta, saling membohongi, saling berpura-pura. Ini kan kalimat yang mengandung kalimat negatif. Berarti kamu harus mencari kohesi atau kalimat yang nyambung yang menjelaskan kalimat positif. Kalau tadi negatif berarti kita ini harus mencari di optionnya itu kalimat-kalimat yang ada positifnya. Ini kita ketidak ini berarti bukan ya. Jawabannya yang jelas adalah yang do ya. Nah, di akhir pilihan ganda bisa kalian nilai. Untuk nilainya ini opsinya kalian kalau benar semua dikali 3 sama dengan 60. Terus di bawahnya ini ada 10 soal pilihan ganda. Berarti ada 10 soal dikali 4 menjadi 40. 40 ini ditambah 60. Kalau rom A dan B kalau benar semua berarti jawabannya adalah nilainya 100. Gitu ya anak-anak. Untuk yang B, apa kegunaan fungsi atau tujuan teks ulasan? Jelas di sini di catatan kemarin di WhatsApp grup maupun di teks ulasan yang Ibu sampaikan di video sebelumnya itu ada tujuan yang utama adalah memberikan informasi, menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis, memberikan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Itu intinya ya. Kemudian yang kedua ini ada dua soal ya. Tuliskan paragraf yang menggambarkan kelebihan dan kelemahan buku berdasarkan data buku. Ini Ibu berusaha menulis di sini. Kalau nggak cukup tulis gini aja, kelebihan buku dan kekurangan itu ada di soal. Tinggal kamu salin aja. Kelebihan atau keunggulan novel ayat-ayat cinta. Di situ kamu. Anak-anak, untuk nomor 3 sampai nomor 10 bisa kalian simak jawaban dari teman kalian yang menurut Ibu benar di samping ini ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk di-share materi ini bila menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.